Selamat malam Bung, ini adalah net EDC 28 ya. Wah itu yang di pojok, udah ngintip-ngintip tuh guys ya. Dari brand H2S, yang mana kotaknya rapi dan keren ya. Langsung kita ambil saja Bung. Nah ini dia untuk senternya. Nah, di sini ada buku manualnya satu lembar. Yang mana ini bukan bahasa Inggris guys, melainkan bahasa Indonesia ya. Ini dia. Kawan-kawan bisa screenshot bila perlu ya. Mengenai spesifikasi bawaannya ini yaitu baterai polimer 10, 20, 50 bawaan gitu ya. Lengkap dengan keterangan lumens dan durasi jamnya ya. Ya, brand lokal akan kita comparekan dengan brand global ini guys ya. Ya, meskipun brand lokal guys, ini bukan berarti buatan Indonesia ya. Ini tetap buatan China yang mana dipasarkan di Indonesia oleh H2S begitu ya. Nah, di sini juga ada capnya H2S EDC 28 ya. Kenapa saya comparekan dengan yang ini? Karena ini adalah EDC 27 guys. Kemungkinan besar ya produk ini terinspirasi oleh Nitecore EDC 27 ya. Kalau kita bandingkan dimensinya, wah sama persis guys ya. Desain dari tombolnya itu ya sama ya, tapi tidak plek-ketiplek gitu ya. Ya cuma persis sedikit gitu. Nah, seperti itu, Bung. Kalau ini plastik yang Nitecore, sedangkan yang H2S ini adalah karet ya. Untuk bagian layar juga sama di atas gitu. Sedangkan Nitecore tidak ada lampu sampingnya nih guys. Dan bautnya juga sama nih, pakai baut model bintang guys. Nah seperti ini ya, ini Nitecore bintang, ini H2S bintang, tapi bautnya warna hitam. Oke, bagian bawah juga seperti ini. Ini untuk panjangnya juga persis banget ya panjangnya. Nah sedangkan untuk LED-nya, kalau Nitecore ini kanan kiri sama guys. Yang H2S ini berbeda. Satu lensanya agak di garis-garis seperti itu. Ini warna kuning, sedangkan ini untuk warna putihnya ya. Juga sama menggunakan tear lens, namun di sini untuk lensanya lebih besar yang Nitecore guys. Bagian belakang, kalau untuk klimpnya H2S lebih menarik karena bolak-balik ya, dua arah gitu. Jadi bisa diselipin di topi kalau seperti ini ya. Sedangkan Nitecore ya satu arah seperti ini guys. Dan untuk klipnya ini hampir mirip untuk tingkat kekakuannya ya. Nah sedangkan bagian samping ini guys, ini dikasih grip-grip seperti kain tapi bukan kain ya, cuma polanya aja seperti kain. Di sini USB Type-C. Nah kalau untuk Nitecore, nah di sini dia. Nah, modelnya seperti ini. Kalau untuk harganya, jelas H2S lebih menang, guys. Ini di bawah 200 ribuan waktu saya check out ya. Sedangkan ini, berapa ini, guys? 700 atau 800? Ya, sekitar itulah. Mendekati 1 jutaan gitu, Bung ya. Oke, sekarang kita timbang, Bung ya. Ini H2S-nya. Ini berapa? 103 gram, guys. 103 gram untuk H2S. Nitecore 125 gram ya, jadi lebih berat Nitecore sedikit. Lalu untuk bahan bodinya ini sama-sama metal guys, namun ya jenis metal itu banyak sekali ya logamnya. Dan juga untuk Nitecore ini pewarnaannya hard anodizing kelas militer, biasanya sih gitu ya. Sedangkan ini memang beda guys, bukan ya. Ini kalau disentuh-sentuh itu rasanya seperti saya lagi menyentuh besi yang dicat gitu ya. Jadi pewarnaan cat dan anodizing itu berbeda guys. Anodizing pun ada yang anodize biasa, ada yang hard anodize. Nah, hard anodize ini yang digunakan senter-senter Nitecore ya. Kalau sensasinya saya nyentuh ini ya enak mulus-mulus saja gitu, Bang. Tidak ada semacam ada lengketnya. Nah, kalau ini waktu pertama kali saya buka ambil gitu ya, ada sensasi agak lengket-lengket dikit, mungkin catnya baru mungkin begitu ya. Nah, itu yang membedakan dari segi harga juga ya, build quality. Baik. Nah, sedangkan untuk layarnya guys. Layarnya nih kalau Nitecore, nah seperti ini ya. Pakai OLED ya. Sedangkan ini digital biasa, seperti itu ya. Ya lebih lengkap lah ya untuk Nitecore ini, Bung ya. Nah, untuk cara mengoperasikannya, untuk Nitecore sudah saya bahas. Sekarang kita bahas yang H2S ini, Bung. Tombol yang panjang, kita tekan nih. Nah, dia terang, dia warna putih guys, namun agak kebiruan dia. Kita klik lagi, dia lebih terang. Klik lagi, dia paling redup. Coba kita tekan tahan. Nah, dia akan pindah ke yang kuningnya ini guys. Ini kuning. Enak kalau ini cahayanya. Kemudian kita klik lagi. Oh, mati dia. Setelah tidak dioperasikan beberapa detik gitu ya. Nah, kita tekan lagi, terang, tekan lagi, paling redup dan mati. Jadi dia tidak bermemori. Namun ketika diklik seperti ini, di tingkat kecerahan tengah-tengahnya, Bung. Lalu diklik lagi, paling terang, klik lagi, paling redup, seperti itu ya. Nah, ini untuk tombol yang lebih tinggi. Sekarang tombol yang flat ini guys.
Ini buat apa nih? Kita tekan nih. Ya, ini adalah menghidupkan lampu sampingnya, Bung. Kalau tekan sekali seperti itu ya. Oke, tekan sekali lagi. Ini merah kedip-kedip. Tekan lagi, mati ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tekan tahan, dia akan langsung di lampu putihnya ya. Kita tekan lagi, dia lebih terang. Tekan lagi, mati ya. Oke, seperti itu. Lalu klik 2 kali, dia akan di ultraviolet. Ini apakah berfungsi nih ultravioletnya? Kita coba, Bung. Oke, saya matikan lampunya. Sekarang seperti ini. Ini seperti tidak kelihatan gitu ya, seperti lampu ungu biasa ya. Karena kalau pakai UV di sini bagian sekitaran bunganya ada daun-daunnya guys, untuk uang Rp2.000 ini ya. Kita coba aja ini pakai senter UV yang beneran UV. Kok salah guys. Oke, ini dia. Nah seperti itu, Bung, yang namanya senter ultraviolet ya. Ya, jadi sepertinya yang ini tadi lampu ungu biasa gitu ya. Dan di dalam boxnya ini juga tidak ada keterangan UV-nya, saya tidak menemukannya guys. Dan satu lagi, Bung, untuk modenya, yaitu untuk menyalakan kedua lampunya ya, yaitu dengan menekan tombol yang ini sebanyak 2 kali. Nah, ini putih dan kuningnya menyala, Bung. Oke, seperti itu ya. Oh ya, paket kelengkapannya apa saja ini tadi? Ini dibawakan lanyard ya, dan juga kabel USB Type-C untuk mengisi daya baterainya, Bung. Oke, Bung, kita cek untuk kestabilan cahayanya di mode high-nya ya. Yang warna, sebentar, warna kuning aja ya guys. Putih aja, putih. Kita tekan tahan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu nih. Yang pertengahan adalah ini ya, di angka 48. Kemudian ini yang high-nya yaitu angka 85 ya, 83. Kemudian ini paling redupnya yaitu di angka 10 guys. Oke, kita ke high. Nah, selama 5 menitan guys. Baik saudara, 5 menit sudah berlalu dan kesimpulannya tadi waktu kita pancarkan di high ya. Selama 2 menit itu step down-nya drastis ya. Ya agak cepat gitu dan menurun ke angka 10 yang mana ini sama dengan mode redupnya tadi, Bung ya. Dan ya stabil seperti ini. Coba kita matikan, Bung. Oke. Lalu kita hidupkan lagi. Ini yang medium dan high ya. Tadi segitu ya. Tadi sekitar 80-an, namun ya baterainya sudah berkurang jadi ya kecerahan menurun sedikit. Nah, seperti itu, Bung. Sekarang gimana kalau dengan Nightcore edisi 27? Tapi kalau untuk Nightcore ini yang menyala dua-duanya, Bung ya. Sedangkan ini kalau kedua lampunya hanya bisa di mode paling terangnya ya. Coba nih, lupa tadi mode paling terangnya di angka berapa. Turbo seperti itu ya. Di angka ya hampir sama dengan high-nya tadi ya. Soalnya ini kalau di turbo harus ditekan tahan ini, Bung. Coba ya. Tadi seberapa segini ya. Segaris dengan bautnya. Turbo. 300, Bung ya. 3 kali lipat lebih sedikit ya, Bung, tingkat kecerahannya. Oke, sekarang yang high kita coba nih. Ini yang versi paling redupnya ya, sama ya. Tadi angkanya 10, ini sama juga. Kemudian ini medium ya. Dan ini high-nya kita mulai guys ya. Ini 126-an. Oke, kita tunggu selama 5 menitan. Oke ya, Bung, ini sudah 2 menit. Tapi angkanya dia masih berada di 100 ya, mantap. Ini tadi 2 menit sudah di angka 10 guys. Oke, Bung, ini sudah 5 menit berlalu ya. Dan masih di angka 82 yang mana itu sama dengan mode high-nya saat pertama kali dihidupkan ya ini ya.
Jadi Nightcore ini lebih stabil gitu ya, dan pastinya lebih terang Bung. Lagi-lagi itulah yang membuat perbedaan harganya ya. Oke, nah untuk compare sama-sama turbo aja Bung ya. Saya kasih kesempatan untuk menebak ya, mana yang H2S. Center A seperti ini center A guys. Oke, kemudian ini center B nya. Center B sama-sama di mode paling terang ya. Oke, atau turbonya ya, yang B ini adalah H2S guys ya. H2S turbo putih dan kuning menyala seperti ini. H2S, kemudian Nightcore EDC 27 seperti ini ya, seperti itu ya. Oke, oh ya guys, mengenai H2S ini ternyata ada strobonya ya. Yang tombol tingginya kita pencet 3 kali nih, 1 2 3 ya, karena memang center EDC taktikal ya, dirancang untuk seperti ini. Jadi install strobonya ada, dan ini cukup lumayan pedas guys. Kalau Nightcore EDC 27 tak perlu klik 3 kali ya. Jadi yang flat ini kita tekan setengah, dia akan turbo begini, dan ketika kita tekan full dia akan strobo. Yes, lebih pedas guys ini. Ya, jadi untuk Nightcore tombolnya itu terdapat 2 step ya. Yang tinggi ini kalau step pertama kondisi mati ya, untuk cek baterai ya. Kalau ditekan penuh ya untuk menghidupkan senter, tekan setengah untuk mengatur kecerahannya, seperti itu guys ya. Ya, lagi-lagi perbedaan sensasi tombolnya itu yang membuat perbedaan harga guys. Sekarang kita bandingkan untuk cahaya putihnya ya, karena Nightcore ini kan cahayanya putih. Kita hidupkan di yang ini aja supaya lebih kelihatan ya, yang redupnya ya. Ini Nightcore, dan ini yang H2S. Mana redupnya? Ini redupnya ya. H2S, ini Nightcore ya. Kalau untuk putihnya nyaman yang Nightcore guys. Ini H2S agak kebiruan, pucat gitu ya. Nightcore dia lebih cerah. Tapi H2S memiliki lampu kuning kan. Nah, coba kita ganti di lampu kuningnya. Seperti ini guys. Cakep banget nih. Ya, kalau misalnya ini saya gunakan untuk harian gitu ya. Ya, saya lebih sering yang di lampu putihnya Bung ya. Sorry, lampu kuningnya ini ya. Ini yang medium untuk lampu kuning. Kemudian ini yang medium, high. Ini ya sudah cukup banget guys sebagai alat penerangan pegangan yang dibawa untuk harian ya. Kemudian ini paling redupnya ini dia. Kalau jarak dekat ini udah cukup banget, cocok kalau untuk cari-cari barang di dalam ruangan gitu ya, di gudang misalnya. Yang mana keduanya ini cenderung sorotnya ya menyebar, float ya, float light. Kita turbokan di area sini, di area dekat-dekat ya. Oke, dan turbo dari Nightcore seperti ini Bung. Oke ya, jadi seperti itu Bung untuk perbandingannya ya. Dengan harga di bawah 200 ribuan Anda sudah bisa mendapatkan senter EDC everyday carry yang tipis, yang mana saya akui kalau untuk EDC itu memang enak yang tipis-tipis seperti ini guys, daripada yang model bulat ya. Lebih enak lah dicantolin di tas lempang maupun di saku celana gitu ya. Kalau sewaktu-waktu kita butuh penerangan ekstra, kita bisa manfaatkan ini, karena ya ini lebih terang berkali-kali lipat daripada lampu HP ya. Dan untuk H2S juga memiliki lampu samping broad light seperti ini, yang bisa dimanfaatkan untuk pengganti lilin jika ada pemadaman ya. Dan dari keduanya kalau ditanya bagus mana, ya jelas bagus Nightcore guys. Tapi H2S menang di harga, sedangkan EDC 27 menang di kualitas dan juga performa. Baik, sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda terhibur. Selamat beraktivitas kembali dan semoga Anda sehat selalu.